dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 27 Maret 2021, yang mengambil tema kesepakatan. Terambil dari Ulangan 29 ayat 1 sampai dengan 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka, dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini, bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir, dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh, akan berkata, apabila mereka melihat hajaran
dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikkannya Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim, yakni yang ditunggang balikkan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amans, bangsa Israel adalah gambaran dari umat Allah di hadapan Allah di sepanjang zaman kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah, maka hal tersebut juga menggambarkan perjanjian antara Allah dengan umat manusia. Lalu, apakah yang dikandung dari sebuah perjanjian antara Allah dengan umatnya nih teman? Hal pertama yang dikandung dalam sebuah perjanjian adalah harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Bangsa Israel sudah memiliki kesepakatan untuk menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka dan menjauhkan segala berhala dari hadapan mereka. Sementara itu, dari pihak Allah, Allah sudah berjanji bahwa Dia akan menjadi Tuhan yang akan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya bangsa Israel dituntun oleh Allah keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang tertulis di ayat 13. Demikian pula kita nih teman, saat kita telah sepakat dengan Allah, ketika kita percaya kepada Yesus bahwa Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mengikat perjanjian dengan Allah. Demikian pun Allah telah mengikat perjanjian atas kita, di mana Dia menjadi Bapa bagi kita dan kita menjadi anak-anaknya. Saya teringat Yohanes 1 ayat 12 yang berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, teman, mengingat kesepakatan ini seharusnya meneguhkan komitmen kita dalam memenuhi perjanjian yang telah kita buat. Sangat perlu bagi kita untuk memahami dan selalu mengingat kesepakatan kita dengan Allah. Melalui Alkitab, kita akan semakin tahu isi perjanjian Allah dengan manusia. Semakin mengetahuinya, kita semakin bisa sepakat dengan pikiran, kehendak, dan rencana Allah. Dan semakin kita sepakat dengan Allah, maka hidup kita semakin melangkah dalam rencananya yang besar, kudus, dan sempurna. Ingat kesepakatan kita dengan Allah ya teman. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi materi satu kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk menepati janji-janji kita dengan Tuhan dan menjadi semakin baik lagi setiap harinya. Untuk menutup satu kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, untuk hari ini kita diberikan lagi untuk selalu berkomitmen Tuhan pada janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan berkati agar kita bisa menepati janji-janji kita dan semakin baik lagi setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jangan lupa, besok kita akan ada ibadah online di channel ini. Jadi jangan lupa untuk ibadah besok ya. Hari Senin nanti kita juga bakal mengadakan satu lagi di channel ini.
Ya kita sama-sama bagikan materi satu dari kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Jika kalian punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa DM Instagram Youth GKI Kanan, atau kalian juga bisa dengerin Spotify Youth GKI Kanan. Jangan lupa hari ini kita juga bakal ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA dengan teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk join ya. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, balik lagi di obrolan santuy anak milenial. Hari ini kita akan bahas seputar pelayanan. Kenapa sih kita itu wajib buat pelayanan kok? Aku nggak mau melayani Tuhan ya, karena gue kan anak Tuhan. Posisi gue lebih tinggi dari hamba Tuhan. Kalau ditanya kenapa kita harus melayani Tuhan ya karena memang itu adalah natur kita ya. Kalau misalnya kita ngerasa gak tertarik gitu kok sama pelayanan, boleh nggak sih kok? Punya satu kerinduan dalam melayani Tuhan. Kenapa orang-orang belum mau melayani Tuhan? Karena mereka belum ketemu greget indahnya melayani Tuhan. Kalau kalian belum tahu mau pelayanan di bidang apa, tenang aja, kita bakal ngedorong kalian semua untuk pelayanan di semua bidang sampai kalian akhirnya ngerasa, oh kayaknya Tuhan panggil gue untuk pelayanan di sini. Ketika dalam keadaan kita nggak siap, kita udah ditunjuk, berarti sesungguhnya Tuhan percaya this is the right time buat kamu buat pelayanan.